Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan menjelaskan cara konfigurasi Soho. Adapun anggota dari kelompok 2 ada saya Nurifansa dengan NIM 06. Saya Muhammad Ananda Aditya Saputra dengan NIM 40. Saya Farhan Hakim dengan NIM 13. Saya Ahmad Syahid dengan NIM 08. Saya Imadi Arya dengan NIM 27. Ya, langsung saja kita masuk ke videonya. Baik, di sini saya Nur Ivansyah dengan NIM 2305176006 akan menjelaskan langkah awal dalam desain jaringan komputer untuk kantor kecil atau yang kita sebut juga dengan SOHO. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pilih dulu router 2911 dan letakkan di bagian tengah. Lalu letakkan satu buah switch di bagian ini, kemudian letakkan PC dan juga printer di bagian sini sebagai departemen pertama. Kemudian di bagian ini PC dan printer sebagai departemen kedua, dan terakhir letakkan PC dan juga printer di bagian ini sebagai departemen ketiga. Kemudian letakkan juga access point di masing-masing departemen yang ada nih. Dan sekarang kita akan melakukan koneksi nih teman-teman, dan kita akan melakukan pemasangan kabel menggunakan kabel otomatis. Nah, kita hubungkan dulu router dengan switch, kemudian switch dengan access point, switch ke printer, dan switch ke PC, dan lakukan hal yang sama ke bagian-bagian lainnya. Lalu kita rapikan posisinya seperti yang ada di layar ya. Dan langkah selanjutnya, sekarang kita bisa memberikan tanda nih dengan memberikan warna di masing-masing departemen yang ada untuk memudahkan kita dalam membedakan masing-masing departemen yang sudah ada. Nah, kemudian kita bisa melakukan langkah berikutnya nih, yaitu kita memberikan notes di departemen pertama dengan nama admin atau IT. Kemudian di departemen kedua kita beri nama finance atau HR, dan kemudian ketiga kita berikan nama dengan CS atau reception. Tidak lupa kita berikan notes VLAN yang digunakan di departemen yang ada. Untuk departemen 1 kita beri VLAN 10, departemen 2 VLAN 20, dan departemen 3 VLAN 30. Lalu tidak lupa juga kita masukkan note untuk network ID yang akan digunakan nanti. Nah, di departemen 1 ini kita beri notesnya itu nanti 192.168.1.0/26, departemen 2 192.168.1.64/26, dan departemen 3 192.168.1.128/26. Dan langkah awal dalam desain jaringan SOHO ini telah selesai. Nah, selanjutnya penjelasan lebih lengkap akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari apa yang rekan saya jelaskan sebelumnya, di mana di sini langsung saja ke penjelasannya. Nah, ini kita masuk ke switch 0, langsung ke CLI. Nah, ini kita ketikkan enable. Lalu selanjutnya kita ketikkan config, lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan int range fa 0 per 2 sampai 4. Lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan switch, lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan switch port. Selanjutnya kita ketikkan switch port mode ACC. Maaf, kita ketikkan switch port mode access. Lalu kita enter. Selanjutnya kita ketikkan lagi switch port. Selanjutnya kita ketikkan switch port access. Tadi itu saya tap ya, jadi dia langsung muncul kayak seperti gitu. Lalu selanjutnya kita ketikkan lagi switch port access VLAN. Kita tadi ketikkan switch port access VLAN 10, lalu kita enter.
Nah, ini udah selesai ya di bagian router dari FA 2 sampai FA dari FA 2 sampai FA 4. Selanjutnya kita ketikkan INT range FA 0/5 sampai 7. Nah, tadi karena kan sudah dari FA 02 sampai 4, nah sekarang kita konfigurasikan di FA 0/5 sampai 7. Nah, caranya itu masih seperti tadi, kita ikuti saja cara-cara seperti yang di atas, di mana kita di sini ketikkan switch port mode access, lalu kita enter, lalu di sini kita ketikkan switch port access VLAN 20. Lalu kita enter, lalu kita ketikkan lagi int range FA 0/8 sampai 10. Nah, lalu kita enter. Ini untuk konfigurasi dari FA 0/8 sampai 10. Dikarenakan tadi dari FA 5 sampai 7-nya udah dikonfigurasikan. Nah, ini selanjutnya kita ketikkan lagi switch port mode access sama seperti yang di atas tadi caranya. Nah, kita ikutin saja langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita ketikkan seperti ini. Nah, perbedaannya itu cuma ada di VLAN 10. Yang di awal tadi kan VLAN 10, yang kedua tadi di VLAN 20, dan ini di VLAN 30. Nah, sekarang kita ketikkan do we. Nah, lalu enter. Lalu kita ketikkan exit. Lalu kita ketikkan do sh start. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini sudah ada interface fast 13 0/1, di mana kita akan mengecek semua kabelnya apakah sudah terhubung. Di sini kita tinggal enter saja. Nah, ini tinggal kita enter saja sampai ke interface fast ether 0/10. Nah, dapat kalian lihat di situ sudah ada interface fast enter 0/10. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke access point 0, di mana kita akan mengkonfigurasikan access point-nya. Nah, ini kita masuk ke access point-nya, langsung ke config, terus masuk ke port 1.
Nah, yang diubah itu adalah di bagian SSID-nya. Kita bisa ganti namanya dengan nama apapun. Nah, ini saya memakai admin. Lalu untuk authotian-nya kita gantikan ke WPA 2 PS. Nah, lalu kita kasih password. Nah, saya di sini memasukkan password admin 123. Lalu ini sudah selesai ya. Langsung kita lanjut ke akses point yang kedua, di mana di sini sama seperti tadi, kita masuk ke akses point-nya, lalu kita pindah ke config. Nah, langsung ke port 1 sama seperti tadi. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi ya. Kita ganti nama SSID-nya dulu. Nah, kalian bebas bisa mau ngasih nama apa saja. Nah, di sini saya kasih nama Unmul, lalu kita ubah lagi tadi. Nah, langsung kita masukkan password. Nah, ini udah selesai ya. Jadi, nah kita masuk ke access point yang ketiga. Sama seperti tadi, kita ubah namanya. Ini tadi saya ada kesalahan di bagian penamaan SSID. Jadi, kita ubah saja namanya. Jadi, Unmul fkeep. Lalu kita ubah lagi ininya. Lalu masukkan passwordnya. Nah, ini telah selesai ya teman-teman. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk lanjutan dari konfigurasi CLI-nya, kita masuk ke konfigurasi FA 0/1. Lalu mengubah switch portnya ke mode terang. Setelah selesai, kita lanjut ke routernya. Untuk konfigurasi router yang pertama, yaitu kita masukkan kabel GIG 0/0 lalu no shutdown. Kemudian exit. Kemudian kita masuk ke GIG 0/0.10. Di sini kita melakukan encapsulation.1key10. Lalu IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian exit. Kemudian lanjut ke kabel GIG 0/0.20. Kemudian kita melakukan encapsulation lagi .1key20. Lalu memasukkan IP address-nya 192.168.165. Setelah itu lakukan exit dan kita lanjut ke kabel GIG 0/0.30.
Lalu sama seperti sebelumnya, kita melakukan encapsulation .1 key 30. Lalu memasukkan IP address 192.168.1.129. Lalu lakukan exit. Lalu setelah semua konfigurasinya selesai, kita bisa memulai ulang konfigurasi routernya. Dan ini adalah hasil dari konfigurasi untuk routernya. Baik, jadi sini selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari konfigurasi router yang sudah dilakukan oleh rekan saya. Jadi pertama-tama sini kita tuliskan service pada CLI di router, service DHCP. Kemudian kita enter. Kita ketikkan lagi IP DHCP pool, IP DHCP pool spasi nama servernya admin strip pool, kemudian kita slash lagi, kita enter lagi, kita tuliskan di sini itu network dengan IP pada admin server yang di bagian admin, yaitu 192.168.1.0, kemudian 255.255.255.192. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya setelah kita enter, kita masukkan lagi, kita ketik itu default strip router, kemudian masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke DNS servernya, yaitu 192.168.1.1. Kita enter. Sorry, ini ada kesalahan. Kita ketikkan lagi, seharusnya DNS strip server. DNS strip server. Baru kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Kita enter. Kita masuk ke domain strip name, kita kasih nama yaitu admin.com. Kita enter, kemudian kita exit. Enter, baru kita lanjutkan lagi untuk konfigurasi selanjutnya.
pada divisi selanjutnya, yaitu tadi kan sudah admin. Kita masuk ke bagian IP DHCP pool langsung, yaitu kemudian ini kita isikan yaitu divisi finance. Jadi IP DHCP pool, kemudian spasi finance strip pool. Kemudian kita enter, kita tulis network, baru masukkan IP-nya 192.168. Disesuaikan sama yang ada di finance, yaitu .1.64. Kita tulis .1.64. Kemudian 255.255.255.192. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk default, kita ketikkan default strip router, baru 192.168.1.65. Kita enter lagi, baru masuk ke DNS strip server, masukkan lagi IP-nya 192.168.1.65. Dan kita enter. Kemudian kita masukkan domain name-nya. Kita kasih nama di sini finance.com. Kita enter. Dan kita exit. Kemudian selanjutnya kita IP DHCP lagi untuk ke bagian resepsionis, IP DHCP pool. Kemudian kita spasi cs strip pool. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke network 192.168.1.128. Baru kita tulis 255.255.255.192. Kita enter. Kemudian kita masuk ke default strip router, masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.129. Kita enter lagi, dan DNS server kita tuliskan IP-nya 192.168.1.129. Dan domain name-nya cs.com. Kemudian kita exit. Setelah seperti ini kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita tuliskan DOWR dan kita enter. Dan setelah ada tulisan build configuration, kita telah selesai mengkonfigurasi router. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita sini akan menguji ping, tapi sebelum itu kita harus mengkonfigurasikan PC dan printer. Di sini kita pilih PC, terus pilih desktop, pilih IP, terus kita klik DHCP. Tunggu sampai IP address-nya muncul. Terus kita pilih printer. Nah, di sini kita pilih config, terus kita klik DHCP. Di sini sama hal yang sama, tunggu IP address-nya muncul. Oke, sudah muncul. Terus kita close. Selanjutnya kita lanjut ke PC kedua, lakukan hal yang sama. PC, habis itu IP konfigurasi, habis itu DHCP. Tunggu sampai muncul. Selanjutnya
HCP lagi, printer yang kedua ya. Terus kita pilih interface, habis itu di HCP lagi. Oke, kalau sudah muncul kita close. Kita lanjut ke PC yang ketiga. Oke. Di sini kita pilih desktop, IP, konfigurasi, habis itu di HCP. Tunggu sampai IP addressnya muncul baru close. Oke, sudah muncul. Terus ke printer 3. Di sini kita aktifkan di HCP-nya. Terus tunggu lagi sampai IP addressnya muncul. Kalau sudah muncul, kita baru boleh close. Oke, kalau sudah, di sini kita akan memasukkan 3 item lagi ya, dimana smartphone, laptop, dan tablet. Di sini kita pilih smartphone dulu. Habis itu laptop. Dan yang terakhir kita masukkan lagi tablet. Kita pilih tabletnya. Oke, kita masukkan letak sini. Nah, untuk menyambungkan semua smartphone dan laptop tadi kita harus konfigurasikan lagi. Di sini kita pilih access point, terus config, habis itu kita port 1, di sini kita SSD-nya kita ganti menjadi admin, WiFi. Setelah itu kita ubah ke WP2 PSK, dan di sini kita kasih nama admin 123. Kalau sudah, kita close. Habis itu kita masuk ke smartphone-nya. Di sini kita ubah settingan konfigurasinya. Masuk ke config, habis itu wireless. Nah, di sini kita ubah SSD-nya menjadi admin WiFi ya, yang tadi kita buat. Terus WPA2 PSK diubah lagi jadi tadi admin 123. Oke, kita close, tunggu sampai dia terhubung. Habis itu kita masuk lagi ke smartphone, kita pilih desktop, IP konfigurasi, sini kita klik lagi DHCP-nya agar IP address-nya muncul. Oke, sudah muncul, baru close. Lanjut ke laptopnya. Di sini kita matikan dulu laptopnya, kita ganti ke WPC 300N. Nah, kalau sudah terpasang, kita hidupkan lagi laptopnya. Close, habis itu kita ke access point untuk mengubah konfigurasinya. Pilih config, habis itu port 1 lagi. Sini kita ganti ke varian
Finex Wi-Fi. Ganti ke Wi-Fi itu, habis itu Nancy 123. Oke, kalau sudah kita close. Nah, lanjut ke laptopnya. Di sini kita config, habis itu wireless. Terus ganti lagi yang tadi. Finance Wi-Fi. Lanjut ke Wi-Fi A2, habis itu yang tadi Finance 123. Kalau sudah kita close. Nah, tunggu sampai terhubung, baru kita pencet lagi, kita desktop. Kita pilih wireless, habis itu kita sini refresh frekuensi, kita pilih frekuensi WiFi, habis itu lanjut kita klik connect, kita pilih frekuensi WiFi, habis itu connect. Nah, kita masukkan yang tadi frekuensi 123 connect. Oke, kalau sudah kita closekan saja. Kita lanjut ke akses point ketiga. Seperti biasa, di sini kita pilih config, habis itu ke force 1, ubah SSD-nya menjadi CS WiFi, habis itu WiFi 1, habis itu sini kita kasih nama customer 123. Kalau sudah close, di sini saya salin saja. Lanjut ke tablet wireless, ganti nama SSD-nya yang tadi CS Wi-Fi. Habis itu WiFi itu kita sini pastekan customer tadi. Oke, close. Tunggu sampai terhubung. Seperti biasa kita klik lagi ke desktop IP, dan di sini kita DHCP lagi agar IP-nya muncul. Nah, kalau sudah muncul kita close. Nah, selanjutnya kita akan pengujian menggunakan surat handphone ke laptop. Oke, sukses. Selanjutnya kita cobakan ke laptop ke tabletnya. Oke, sukses juga. Di sini kita akan mencoba ngepinkannya di command prompt. Jadi kita menggunakan IP smartphone ya. Oke, sudah berhasil. Sini kita akan mencoba di smartphone-nya. Itu biasa desktop. Kita pilih command prompt. Kita masukkan IP dari tablet tadi, dan yap, selesai. Oke, terhubung semua. Kita close. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang konfigurasi Soho. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.